tim dari beberapa daerah, ada dari Jogja, ada dari Tasik, ada dari Bukit Tinggi, Padang, dan juga ada dari Lampung. Kita bersama-sama mendapatkan tugas, mendapatkan tantangan, ya kan. Sebetulnya tantangan ini bukan sebuah tantangan baru, karena saya pribadi adalah penggiat desa. Kalau teman-teman semuanya pernah mendengar Desa Gamplong di Moyudan, Sleman, itu adalah desa yang kami kembangkan bersama kepala desa dan juga dengan aparat desa yang sangat jujur. Jadi sebelum kejadian desa di Gamplong, Moyudan itu, selama ini saya merasa sangat underestimate dengan apa yang disebut aparat, ya kan, baik itu aparat desa, aparat apalagi di tingkat kabupaten, kecamatan, gitu kan. Saya sangat underestimate karena di situ banyak sekali pungli, gitu kan. Ada pungli, pokoknya setiap kali kita mau datang untuk mengembangkan desa selalu store uang dulu. Tapi ini kebalikannya. Jadi cerita tentang kepala desa yang visioner itu bukan disabat jempol, dan itu banyak sekali ternyata muncul, ya kan. Dan bukan saya yang datang ke kepala desa, tapi kepala desa itu datang mendatangi, ya kan, mendatangi para para investor, mendatangi para pemilik modal atau yang mau diajak berbisnis, gitu kan. Jadi saya pikir ini suatu hal yang berbeda, ya kan. Maka kemudian desa yang disebut sebagai daerah terbelakang, daerah udik, atau segala macam, di mata saya pada saat itu menjadi berbeda, gitu kan. Desa sekarang ini, bahkan ketika saya membuat film ini, itu sudah banyak sekali tempat-tempat nongkrong di sana, dan mereka sangat mengakses internet dan informasi jauh lebih pesat dibandingkan orang-orang kota, gitu kan, termasuk saya, gitu. Jadi kesan dari desa itu sebagai daerah terbelakang, kalau orang Jawa selalu disebutnya sebagai wong deso, itu tuh sudah tidak berlaku lagi. Karena itu makanya ketika Pak Khairul kemudian menghubungi saya untuk kemudian memberikan tantangan ini, saya langsung 100% bilang saya mau. Karena apa? Karena ini sesuai dengan visi saya. Ketika teman-teman saya, seangkatan saya atau adik-adik saya, junior saya, semua pada keluar negeri, semua pada memiliki passion untuk membuat film di luar, saya enggak, sama sekali enggak. Karena buat saya, orang-orang luar pada datang ke Indonesia, pada tergiur dengan Indonesia, pada kepengen investasi di Indonesia. Kenapa saya harus keluar? Pilihan saya jatuh ke tanah datar. Selain alam yang bagus, saya juga tertarik mengulik Silat Pangeran, sebuah bela diri kuno warisan leluhur Minangkabau. Pernah kita merantau dulu di daerah Riau khusus untuk ekspedisi barang ilegal. Sudah disuruh pulang karena orang tua sakit, kemudian kita kerja tambang. Kalau kerja tambang itu bertentangan lah, gitu. Artinya kita merusak alam. Wisata aku nggak bisa ada ya. Jadi siapa? Wisata negara itu menjaga adat. Bisa dipaus kan? Bapak dan Ibu cerita ini, jadi si Saprijal ya? Del Pajri, Del Pajri ini adalah seorang tenaga ahli di Kabupaten Nagari. Dia melihat desanya perlu kemajuan. Nah, ternyata satu perguruan silat di Nagari menentang, dan Abu Bodrok ini gurunya, menentang bahwa kalau misalkan desa ini dijadikan desa wisata akan merusak, mohon maaf, moral, ada perjudian, mabuk-mabukan dan seterusnya. Ternyata tidak, kita ikuti adat istiadat yang ada. Jadi turis mancanegara maupun lokal ikuti budaya yang ada. Karena Undang-Undang Dasar 1945 Bapak Ibu pasal 18B, semua adat istiadat dan kearifan lokal itu dijaga dan tidak boleh dirubah.
termasuk undang-undang. Dan ini menunjukkan juga bahwa kita untuk mendapatkan pendapatan bagi daerah tidak perlu kita mengikuti budaya yang datang. Pertahankan dengan baik. Nah ini dicontoh begitu gurunya mengatakan bahwa silakan Anda beradu fisik bukan yang bunuh-bunuhan ya. Jadi itu adalah kedaerahan yang dilakukan oleh sebagai adat budaya. Ternyata begitu dijalankan, ini mendatangkan pendapatan yang luar biasa dan tidak merusak budaya, tidak berubah sama sekali. Coba kita lanjutkan. Dengan catatan akan mengganjal pemilu. Selalu ada yang menemani. Di sini, Bono bertemu seorang yang bikin putra-putri cerita siapa dia dan dari mana dia. Yang namanya keluar dari kaki kamu udah siap, secara lahirnya, secara batinnya udah disiapin. Karena menjaga satu daerah itu banyak tantangan. Kalau kita main mungkin kita duluan yang ngapos. Lelaki di hadapan gue ini adalah seorang yang bisa memiliki Kabupaten Tasikmalaya. Dulu biasa keras di lapangan, sekarang mengayomi masyarakat. Dialah sosok yang mengubah desa yang dulu tertinggal menjadi lebih baik. Ini baru teman-teman penasaran. Gambar yang sutradara ketawa mulu. Pokoknya kalau mau gagal lu jangan disebut sutradara handal ya. Tanda tangan kontrak Pak. Jadi Bapak dan Ibu, film dokumenter ini yang kita namakan dokudrama, dokumenter ada dramanya, menceritakan tentang kejadian real dari dulu sampai dengan sekarang. Nah kondisi ini tentunya para penggiat sosial media dan wartawan dan para stakeholder yang terlibat, tentunya ini tidak bisa Kementerian Dalam Negeri berdiri sendiri atau Mas Hanum. Ini perlu dukungan semua stakeholder. Siapa saja ya rekan-rekan semua yang hadir di sini. Karena jangan sampai negara kita seperti Jepang dan Korea Selatan. Coba dicek nanti di Google, rekan-rekan bisa lihat kan. Kalau nggak ada paketnya minta paket dari hotel sini. Ya mantap. Coba cari wifi karena di paketnya minta. Jadi Jepang dan Korea Selatan itu urbanisasinya sudah senilai 91,7%. Jadi di desanya kosong Bapak Ibu, semuanya ke kota. Apa yang terjadi? Mereka barangnya semua impor. Ketahanan pangannya terganggu, laju pertumbuhan penduduknya juga terhambat. Karena nggak ada yang mau menikah, semuanya ke kota. Usia produktifnya semuanya ke kota. Pemerintah Jepang dan Korea Selatan menawarkan kepada penduduk yang urbanisasi itu terjadi untuk kembali ke desanya. Dikasih subsidi, dikasih rumah yang gratis besar, nggak ada yang mau kembali. Nah itu yang tidak boleh terjadi di Indonesia. Dengan nawacita Bapak Presiden yang kedua, dan tentunya semangat Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Dr. Tito Karnavian, Muhammad Tito Karnavian, yang memberikan penguatan dalam rangka pengendalian pemerintahan penyelenggaraan pemerintah dalam negeri. Siapa saja itu, dari tingkat gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, hingga di tingkat desa. Rekan-rekan yang hadir pada hari ini, tentunya inisiasi atau langkah pada hari ini kita berkumpul, ini langkah yang sangat luar biasa. Dan mohon bantuan juga dari rekan-rekan yang hadir, rekan media, bahwa film dokumenter dan video ini diselenggarakan atau dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan World Bank, P3PD. Ini juga ada Mas Hanum Bramantio, tepuk tangan dulu untuk Mas Hanum. Terima kasih. Jadi Mas Hanum ini kita challenge. Walaupun pernah buat film dokumenter, kita challenge bagaimana film dokumenter yang dibuat Mas Hanum di 4 lokasi ini bisa membuat motivasi dan inovasi. Motivasi untuk siapa? Penyelenggara, pemerintah desa, pemerintah provinsi maupun masyarakat. Nah itu kenapa kita pilih 4 lokasi? Karena jumlah desa kita Bapak Ibu sekalian sekarang udah 75.265 jumlah desa. 75.265 desa. Kelurahannya ada 8.498 Bapak Ibu. Jumlah penduduknya 275 juta penduduk. Berarti 86% ada di desa. Nah, Bapak dan Ibu mungkin yang seumuran Mas Hanum, saya Mas Hanum
Ya Tuhan Mas Andi kelihatan dari face, walaupun pas ada perawatan tapi Tuhan dia kelihatan. Dulu kita menyebut Indonesia itu negara agraris, betul nggak Bapak Ibu? Mana yang umur masih 20 tahun yang mana tuh? Ih, yang benar 20 tahun. Coba 20 tahun. Itu kalau umur 20 tahun nggak tahu tuh istilah agraris. Tapi kalau udah umuran 40 tahun ke atas pasti tahu negara agraris. Kondisi Indonesia itu negara agraris. Negara yang subur. Kenapa film dokumenter ini dibuat? Ini ada dua sebenarnya, film dokumenter dan video. Kenapa film dokumenter ini dibuat? Supaya Indonesia ini tetap maju seperti apa yang dibangun oleh para leluhur kita. Karena semangatnya kalau nggak ada desa, nggak ada kelurahan, nggak ada NKRI. Bung Karno pernah mengatakan bahwa lilin-lilin kecil di tiap perdesaan dan kelurahan 75.000 dan 8.483.000 totalnya, itu sangat berarti dibandingkan obor besar yang ada di pusat ibu kota Jakarta. Ternyata di beberapa daerah, beberapa desa yang saya kunjungi, di situ sudah terbentuk komunitas film. Dan ini menarik sekali. Di Tasik, ya kan, kami dibantu sekali dengan komunitas film. Dan di situ ada juga paguyuban teater. Ya kan, ada teater tradisional, ada teater modern, dan rata-rata mereka memang aktor terlatih, gitu kan. Dan pada saat kita datang ke sana, ya sudah. Apalagi di sini tidak ada tuntutan untuk harus bermain, pemain itu harus Reza Rahardian, yang sastro, nggak seperti itu kan. Jadi saya betul-betul menemukan sebuah harta karun, gitu loh kan, harta karun yang sebenarnya bisa diolah sekali di situ kan. Ada potensi yang luar biasa di situ. Itu di Tasik. Masih di Jawa. Saya kaget ketika di Tanah Datar, di Krui itu juga ada komunitas film di situ. Ya kan? Terus di Tidore jauh sekali dari seolah-olah jauh sekali dari peradaban, ada komunitas film. Jadi saya di sini bekerja dibantu oleh komunitas-komunitas film. Terus terang kalau saya sendiri akan mendirect 100 konten, saya tidak bisa. Karena saya bukan lahir dari konten. Dan saya sekarang sedang belajar bagaimana membuat konten. Karena itu tidak dipelajari di fakultas film. Tidak ada fakultas film jurusan konten, nggak ada, ya kan? Saya berharap itu harus ada nanti, ya kan? Karena konten, ya kan, penting sekali ternyata, ya kan? Banyak sekali film-film layar lebar dibuat justru dari konten sekarang, ya kan? Jadi konten viral dibuat layar lebar, konten viral dibuat layar lebar, ya kan? Nah, karena itu makanya konten itu menjadi penting. Pada awalnya Pak Direktur itu pengen membuat film layar lebar, terus tayang di bioskop segala macam. Terus saya bertanya, yang nonton siapa? Yang nonton siapa? Kalau yang arahannya adalah desa, orang-orang desa nggak nonton bioskop, ya kan? Maka bikin konten, ayo kita bikin konten, mau di YouTube lah, mau di mana, apa segala macam, atau OTT sekarang, karena nonton semuanya lewat handphone sekarang. Nah, karena itu makanya kita membuat ini bekerja sama dengan komunitas-komunitas film sebenarnya. Jadi, sistemnya seperti apa, ya kan? Kita membuat tim penulisan skenario. Itu dari saya membentuk tim penulisan skenario yang mengambil dari kawan-kawan dari beberapa daerah, ya kan, kita kumpulkan, kemudian membuat sinopsis 100 episode. Nah, sinopsis 100 episode ini melakukan riset, ya kan. Ini produksi cuma memakan waktu tidak lebih dari 1-2 bulan, ya kan. Ini buat saya ini luar biasa singkatnya, gitu kan, ya kan. Jadi bagaimana caranya saya harus mengumpulkan masalah desa dari LKD, stunting, PKK, Karang Taruna yang ada di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah cerita konten yang menarik. Tidak heran dengan Tegal, karena Tegal itu ada satu film judulnya Turah, itu menjadi wakil Indonesia ke Oscar. Jadi kalau membuat festival di Tegal apa segala macam itu sebetulnya gampang sekali, karena Tegal sudah terbentuk. Nah, pada saat itu saya sengaja tidak memilih Tegal karena Tegal sudah jadi. Tegal itu ada Parjo, ada Ajis, itu selesai itu Mas. Ajis itu direktur JAF sekarang yang ada di Jogja. Gitu. Jadi itu buat saya sudah jalan dengan sendiri, sudah enak gitu, sudah jalan dengan enak. Dan film Turah itu Pak Direktur, itu sutradaranya itu orang Tegal, dimainkan oleh bapaknya sendiri.
Jadi tokoh utama ini bapaknya dia sendiri. Gitu. Kebetulan dia tokoh ketoprak di pemain sandiwara dan dia di tempat itu dan mendapatkan penghargaan di mana-mana, penghargaan internasional. Cuma sayangnya kok nggak lanjut sampai sekarang itu. Terus dekat dari Tegal di Purbalingga itu sudah ada festival film Purbalingga. Itu menggunakan dana desa kalau tidak salah ya. Itu sampai sekarang masih eksis. Jadi buat saya Purbalingga, Tegal apa sekarang memang sehingga tidak kita sentuh karena udah jadi mas gitu. Tinggal ya monggo jalan sendiri ke Pak Karir. Tinggal gitu saja. Mumpung orang yang ada di sini ya. Mumpung orang yang ada di sini gitu. Nah saya tanggung jawab saya adalah memberikan stimulasi buat mereka yang memang belum ada. Makanya ketika saya datang ke Bukit Tinggi, bayangkan saja Bukit Tinggi itu kota kelahirannya Usman Ismail. Tidak ada bioskop satupun di situ. Gila itu buat saya. Ya, makanya saya lagi mencoba mikir gimana caranya ada satu bioskop ya kan, tapi bioskop itu tuh kurang begitu layak ya Pak Ian ya. Ada satu bioskop di situ, itu harusnya itu bisa dikembangkan menjadi bioskop Usman Ismail. Itu bapak perfilman Indonesia tapi daerahnya tidak ada bioskop sama sekali. Jadi itu di Bukit Tinggi saya kaget karena di situ ada komunitas film dan sangat berkembang sekali di situ. Makanya dari situ saya memberikan trigger para teman-teman tanah datar. Di Tasik ada seorang DOP yang bagus sekali, fotografer bagus sekali. Itu kemarin akhirnya saya comot, saya ajak, saya berikan kesempatan. Jadi memang tugas saya memang dari dulu melahirkan banyak sekali, melahirkan profesional-profesional di bidang film. Ya teman-teman semua pada tahu lah Iqbal Rais, terus kemudian ada Fajar Bustomi, bahkan Angga Dwi Sasongko sekarang itu kan semua lahir dari dapur film itu. Jadi tanggung jawab saya sampai saya buyutan gitu kan adalah mencetak membina para sutradara-sutradara muda dari berbagai macam daerah dan tidak di Jakarta itu. Story ini kerjasama dengan Bank Dunia bersama program P3PD. Nah, arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Sekjen dan Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, film ini untuk mengangkat leadership, entrepreneurship, potensi desa untuk menjaga urbanisasi dan penguatan perekonomian. Jadi jumlah desa kita yang 75.265 desa itu bisa meningkat perekonomian. Masyarakat sejahtera yang dinamakan desanya maju, mandiri dan sejahtera. Jadi ada 4 film dokudrama. Yang pertama di Kabupaten Tasik, yang kedua di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, gitu ya. Yang ketiga ada di Maluku Utara, Tidore. Yang keempat ada di satu lagi ini ya, Tasik, Tidore, Maluku Utara, Krui, sama Sumatera Barat. Ada 4 lokasi. Termasuk video 100 konten dalam rangka menjaga penguatan persatuan dan kesatuan atau cooling system. Siapa saja yang terlibat, sasaran isu strategisnya, kepala desa, sekretaris desa, lembaga kemasyarakatan, di dalamnya ada RT, RW, PKK, dan Posyandu dalam menjaga persatuan dalam menghadapi pemilu dan pilkada serentak di tahun ini. Ini aktor-aktor itu menjadi wakil dari penonton. Jadi kita melibatkan ada Alfi Alfandi yang pernah main bersama saya menjadi Ustadz Jeffrey pada saat itu. Terus kemudian Rania itu pernah bermain menjadi Raja Raden Kartini, ya kan. Terus ada 2 pemain yang memang itu memiliki potensi khusus seperti Vina Philip itu aktor teater, tetapi dia atlet ternyata. Dia atlet karate, wushu, atlet bela diri. Terus kemudian Mawar itu seorang atlet dari surfing. Jadi jadi 2 memang betul-betul bintang, terus 2 itu memang public figure tetapi memiliki kemampuan khusus di situ. Jadi kita melibatkan itu. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti kedepannya kita akan melibatkan para public figure yang lain kalau misalnya ini memang sangat diminati oleh penonton. Ada kemungkinan untuk misalnya masyarakat umum yang mau join itu gimana Pak caranya Pak? Untuk menonton. Untuk menonton. Ya. Kita tadi yang disampaikan, kita akan bekerja sama dengan stakeholder lain gitu ya, baik bioskop atau tadi salah satunya mungkin perusahaan TV swasta yang lain untuk bisa ditonton ke semua pihak. Atau lintas kementerian. Lintas kementerian itu kita sudah hubungkan.